Shalom teman-teman, gimana kabarnya hari ini? Sehat semua kan? Aku berharap dimanapun teman-teman berada, teman-teman selalu diberikan kesehatan dan berkati Tuhan ya teman-teman. Walaupun kita ini di rumah saja beribadah online-nya, teman-teman harus selalu beribadah online secara rutin ya. Yuk teman-teman, kita serukan yuk kita yuk. Joyful Kids, joy, 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 sukacita, sukacita, tepuk tangan Yesus, yes, sus, Yesus, yes. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, saat ini kami mengucap syukur. Kami berterima kasih karena Engkau masih memberikan kami kesehatan sampai hari ini. Tuhan, kami mau beribadah online, Tuhan berkati agar ibadah kami kali ini dari awal, pertengahan hingga akhir dapat berjalan dengan baik ya Tuhan, dan dapat menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, ya doa kami mengucap syukur, haleluya, amin. Mari kita nyanyikan satu lagu pujian, Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Teman-teman tepuk tangan dan bangkit berdiri ya.
teman-teman, saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita naikkan satu lagu pujian, Lingkupiku. sungguh baik Tuhan, haleluya. Engkau sumber kekuatan
kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan berkati agar firman-firman yang kami dengar dapat kami mengerti Tuhan, dan kami dapat melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami mengucap syukur, haleluya, amin. Halo adik-adik semua, adik-adik yang disayang Tuhan, apa kabar? Kita bertemu lagi dalam ibadah sekolah minggu, walaupun online kita bersyukur Tuhan kasih kita kesehatan. Semuanya sudah siap untuk dengar firman Tuhan? Siap ya, semangat ya, jangan ada yang ngantuk lagi ya. Ayo, kita kan udah memuji Tuhan. Tante percaya kalian semua sudah mandi, sudah seger, sudah memuji Tuhan dengan semangat. Sekarang kita mau dengar firman Tuhan ya. Kita berdoa dulu ya sebelum kita dengar firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih pagi ini kami sudah bangun dan Tuhan sudah berikan kami kesehatan. Kami mau beribadah kepada Tuhan. Tuhan Yesus, tolong kami supaya kami bisa beribadah dengan baik, sungguh-sungguh, dan kami percaya Tuhan ada di tengah-tengah kami. Tuhan mau memberkati kami walaupun kami masih kecil. Kami mau sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan, mau serius beribadah kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan akan memberkati kami. Terima kasih Tuhan, kami mau dengar firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Nah adik-adik, pada pagi ini Tante mau cerita tentang bagaimana Tuhan Yesus mengasihi kita, lalu Dia memberitahukan kita bagaimana kita harus menjadi anak Tuhan seperti apa, begitu ya. Satu hari Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya masuk dalam satu kampung. Anak-anak kecil dengar, ada Tuhan Yesus datang, ada Tuhan Yesus datang. Mereka jalan, mereka lari, mau ketemu Tuhan Yesus, minta dipangku, minta digendong sama Tuhan Yesus. Lalu mereka datang ramai-ramai ke Tuhan Yesus. Murid-muridnya marah, murid-muridnya bilang, jangan deket-deket sama Tuhan Yesus capek. Tuhan Yesus kan habis khotbah, habis jalan jauh, capek. Jangan ganggu Tuhan Yesus. Lalu Tuhan Yesus bilang, gak boleh begitu kepada murid-muridnya. Biarin anak-anak ini datang kepadaku. Biarkan anak-anak kecil ini datang kepadaku. Aku sayang sama anak-anak ini. Aku cinta sama anak-anak ini. Aku mau memberkati anak-anak ini. Karena anak-anak ini yang mewarisi kerajaan surga. Wih, hebat! Ya, Tuhan Yesus sayang sama kalian. Tuhan Yesus cinta sama kalian. Tuhan Yesus yang memberikan kalian untuk mewarisi kerajaan surga. Kenapa? Karena untuk kalian Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini. Untuk kita semua Tuhan Yesus datang, lalu Tuhan Yesus menebus dosa kita lewat Dia disalib. Nah, jadi dosa kita diampuni dan kita adalah pewaris kerajaan surga. Kita akan masuk surga. Tuhan sudah ampuni dosa kita dan kita masuk surga. Jadi Tuhan Yesus sangat sayang sama kita, sama adik-adik ya. Makanya walaupun kalian masih kecil, kalian tahu, kalian harus ingat bahwa Tuhan Yesus cinta kamu. Tuhan Yesus sayang kamu, ya. Ayo kasih tahu sebelahnya atau kasih tahu mama papa, kamu disayang Tuhan Yesus loh. Papa mama, Tuhan Yesus cinta loh. Tuhan Yesus cinta kita semua. Tuhan menebus dosa kita, ya. Coba Tuhan Yesus yang bisa menebus dosa kita. Nah, waktu Tuhan Yesus sudah gendong anak-anak, Tuhan sudah doain, Tuhan sudah berkati semuanya. Lalu Tuhan Yesus pernah bilang juga, ada satu firman berkata begini, kamu harus menjadi anak Tuhan yang cerdik, yang pinter, artinya pinter, lalu tulus seperti burung merpati. Kenapa? Nah, begini adik-adik. Kalau misalkan kita di luar rumah ya, lalu jalan-jalan, misalkan nggak ada papa, nggak ada mama, misalkan papa mama di rumah, kita keluar main, kita harus cerdik ya, kita harus pinter. Misalkan ada orang datang nih sama kita, kasih makanan, jangan mau, kita harus cerdik, kita kan nggak kenal sama orang ini, ya kan? Kalau misalkan orang ini kita kenal, orang ini teman mama, orang ini teman papa,
orang ini tante kita, ya boleh, tapi nanti bilang papa mama dulu ya. Tapi kalau adik-adik nggak kenal, nggak boleh. Jangan mau terima kalau dikasih apa-apa. Kalau mau diajak kemana-mana nggak mau. Cepat-cepat pulang, ya. Cepat-cepat pulang, kasih tahu papa mama. Jangan mau dibohongin. Nah itu namanya kita pinter, namanya kita cerdik. Nah jadi anak Tuhan harus cerdik, harus pinter. Jangan dibohongin orang. Kalau misalkan orang nawarin sesuatu yang sepertinya nggak benar, adik-adik mesti tanya papa mama. Jangan langsung percaya, ya. Kalau misalkan ada orang bilang, jangan percaya Tuhan Yesus, nggak boleh. Kita harus percaya Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus juru selamat saya. Ya, kita harus pinter. Jadi adik-adik jangan sampai dibohongin sama orang. Makanya Tuhan Yesus bilang, kita harus jadi orang yang cerdik, anak yang cerdik, anak yang pinter. Tidak dibohongin orang, tidak ditipu orang. Kalau adik-adik nggak tahu, adik-adik tanya papa mama. Jangan langsung percaya sama orang lain, ya adik-adik ya. Tuhan Yesus ajarin kita supaya kita jadi anak yang cerdik, anak yang pinter, ya. Tapi juga kita harus tulus. Adik-adik tahu nggak tulus? Tulus itu artinya kalau misalkan kita bisa memberi nih sama orang lain, kita kasihnya tulus. Aku sharing ya sama kamu, aku punya kue, aku kasih kamu setengah ya, itu tulus. Artinya kalau misalkan tulus nggak bilang, nanti kalau kamu punya kue bagi aku ya, kalau kamu punya kue nggak bagi aku marah. Nah itu nggak tulus ya. Tapi kalau tulus nih, kita lihat teman misalkan di sekolah nggak punya makanan, tapi adik-adik di sekolah bawa makanan, mama papa bawain makanan di ompreng, kita kasih, hai teman, saya punya roti, kamu nggak bawa roti ya? Aku kasih kamu roti ya separuh ya. Kamu separuh, aku separuh ya. Jadi kita nggak bilang, nanti kalau kamu punya makanan harus kasih aku ya. Enggak, itu namanya tulus. Kalau kita bantu teman lagi jatuh, temannya jatuh, kita bantu, ayo bangunin. Nah itu namanya kita baik, menolong, dan juga harus tulus. Nggak boleh bilang, nanti kamu juga tolongin aku ya. Enggak ya adik-adik ya. Jadi namanya tulus, kita bisa memberi, kita bisa sharing sama teman. Itu dengan tulus, tidak bangkit-bangkit, tidak ungkit-ungkit, tidak kamu harus tolong aku ya, kamu harus kasih aku ya, nggak begitu. Tuhan Yesus ajarkan kita juga harus tulus. Kalau kita kasih sama temen, ya udah kasih, hati kita harus rela kasih, hati kita tulus itu namanya. Ya, kalau kita nolong teman juga harusnya tulus, begitu. Nah itu yang Tuhan Yesus mau adik-adik. Jangan aku tolong, kamu sekarang tolong aku dong, gitu. Gak usah begitu. Adik-adik tahu nggak? Yang nolong kita Tuhan Yesus, ya. Walaupun teman kita yang kita tolong nggak menolong kita, tapi Tuhan Yesus yang menolong kita. Kan Tuhan Yesus lihat apa yang kita lakukan. Tuhan Yesus selalu tahu apa yang adik-adik kerjakan untuk orang lain, untuk papa mama, untuk teman, untuk kakak-kakak yang di gereja. Tuhan Yesus tahu, dan Tuhan Yesus yang memberkati adik-adik semua, ya. Ada satu cerita waktu Tuhan Yesus berkata kepada orang-orang supaya orang-orang juga belajar tulus seperti kita adik-adik, seperti Tuhan Yesus bicara sama kita. Dia bilang begini, ada suatu hari ada seorang datang mau pergi ke kota. Di perjalanan nih orang ini dirampok. Barangnya diambil sama perampok. Perampok itu jahat ya adik-adik ya, kita tidak boleh seperti itu ya. Lalu sudah diambil barang-barangnya, orang ini dipukul sama perampok itu sampai luka ininya, berdarah, kasihan. Orang ini nggak bisa melawan karena sendiri, perampoknya mungkin ada beberapa orang. Lalu orang ini ditaruh di jalanan, kasihan sekali. Dia kesakitan, dia menangis, nggak ada yang menolong aku, begitu. Ada orang lewat, dia bilang tolongin aku, nggak ditolongin. Ada orang lagi lewat, Pak tolongin aku, nggak ditolongin juga.
dia putus asa, kok nggak ada yang menolong aku ya. Tiba-tiba ada seorang jalan lagi lewat tempat itu. Dia lihat, oh kok ada orang yang luka-luka, ada orang yang kayaknya seperti habis dirampok, kasihan amat. Lalu bapak ini hampiri dia, Pak, bapak kenapa? Saya dirampok, lalu saya dipukul, saya luka-luka, saya sakit, saya tidak punya apa-apa lagi, saya dirampok. Aduh, bapak saya tolong ya, ayo Pak, saya bersihkan lukanya. Nah, orang ini namanya orang Samaria. Lalu orang ini bawa minyak, dilapin, dipakein minyak apa ya, minyak angin kali ya, dipakein minyak apa, minyak tawon, supaya bisa ngobatin lukanya, minyak tawon atau apa ya, supaya lukanya nggak bengkak. Terus dikasih minum, dikasih makanan. Ayo Pak, saya bawa bapak supaya bisa dirawat, supaya bapak ada yang rawat ya. Ayo kita bawa bapak ke rumah sakit atau ke klinik yang terdekat. Ayo Pak, saya bantu, saya gendong. Wah, baik sekali ya. Lalu orang ini bilang, saya tidak ada uang untuk bantu bayar kamu saya bantu saya. Oh jangan, nggak usah, saya nggak apa-apa, saya punya uang malah. Jadi bapak nggak usah pikirkan saya untuk berikan saya uang, saya bantu bapak tulus. Kan Tuhan Yesus ajarkan kalau saya bantu juga tulus. Dan kebetulan saya lewat, bapak sakit, bapak nggak berdaya, jadi saya lewat, saya bantu bapak, saya bantunya tulus Pak. Ayo Pak, saya bawa ke klinik ya, saya bawa ke rumah sakit supaya lukanya bapak diobati sama dokter dan bapak cepat sembuh. Nah adik-adik, itu namanya hati yang tulus ya. Jadi kita juga belajar kepada orang ini, baik sekali hatinya. Waktu dia lihat orang yang tergeletak, habis dirampok, nggak berdaya, dia bantu, dia bawa ke rumah sakit, dia bantu rawat, baik sekali ya. Dan dia nggak bilang, bapak nanti kalau bapak udah sembuh, bapak ingat saya ya, kan saya udah nolong. Enggak loh adik-adik, dia tulus, dia baik, dia ikuti apa yang Tuhan Yesus anjurkan, apa yang Tuhan Yesus perintahkan. Adik-adik kita mau begitu ya, tante juga mau begitu, kita belajar begitu ya, kita belajar mentaati apa yang Tuhan Yesus perintahkan kepada kita. Karena Tuhan Yesus pasti akan kasih kita kekuatan, kemampuan untuk melakukannya. Tuhan Yesus pasti memberkati kita. Walaupun kita masih kecil, kita bisa menolong teman kita. Misalkan ada teman yang lagi susah, kita bisa hibur. Ya, kita bisa doakan. Kalau teman kita lagi sakit, kita bisa doakan. Kan kita membantu. Ayo kita doakan. Saya punya Tuhan Yesus loh, yang Maha Kuasa. Bisa menyembuhkan, bisa menolong kamu. Ayo kita doa ya, gitu ya, kita lakukan dengan tulus. Dan Tuhan Yesus bilang, kalau kamu mencari anak Tuhan yang pinter, yang cerdik, yang tulus, maka kamu akan menjadi berkat. Dan bukan saja kamu diberkati, namun Tuhan Yesus juga akan dipuji, dimuliakan sama orang-orang. Orang-orang tahu, ini anak nih cerdik, cerdas, dan tulus, hatinya baik. Ini anak Tuhan Yesus. Papa mama juga bangga kan? Ya, kakak-kakak di gereja juga seneng. Aduh, anak-anak semuanya pinter, cerdas, cerdik, tulus, baik, good. Jadi anak Tuhan yang hebat, anak Tuhan yang kuat, anak Tuhan yang diberkati, dan anak Tuhan yang membanggakan Tuhan Yesus, membanggakan papa mama, membanggakan keluarga, membanggakan kakak-kakak di gereja. Bangga karena kalian tumbuh seperti apa yang Tuhan Yesus mau. Oh ya, belajar ya. Tuhan Yesus cinta kamu, Tuhan Yesus sayang, Tuhan Yesus memberkati kamu, dan Tuhan Yesus bilang jangan lupa kita harus jadi anak yang cerdik, ya. Jangan dibohongin orang. Kalau ada apa-apa tanya papa mama, ada apa-apa kasih tahu papa mama. Jangan mau dibohongin sama orang yang kita nggak kenal, ya.
Yang kita nggak tahu, yang nggak kenal jangan mau. Dikasih apa-apa juga jangan mau. Tanya papa mama dulu, ya. Tuhan Yesus berkati. Dan kalau kita bisa sharing, kita sharing atau kasih teman kue, roti, atau bantuan, atau adik-adik bisa doakan dengan tulus ya. Hatinya sukacita ya, hatinya senang menolong orang, senang membantu orang ya. Tuhan Yesus berkati adik-adik semua. Kita berdoa ya. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur kami sudah dengar firman-Mu. Biarlah kami semua yang masih kecil mengerti bahwa kami adalah disayang Tuhan, dicinta Tuhan, dan diberkati Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu. Kami boleh belajar, kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang cerdik, menjadi anak-anak Tuhan yang tulus. Kami mau jadi cerdik, tidak mudah dibohongi orang, kami tidak mudah ditipu orang, dan kami mau selalu tanya papa mama, tanya kakak, dan kami tidak mau juga menolong orang, tapi kami selalu mengharapkan balasan, karena kami tahu kalau kami tulus, Tuhan yang membalaskannya, Tuhan yang memberkatinya. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Tuhan berkati papa mama kami, berikan mereka kesehatan, biar papa mama penuh dengan damai sejahtera Tuhan. Lewat papa mama kami boleh tumbuh dengan iman kami kepadamu, dan lewat papa mama kami boleh merasa bahwa Tuhan memberkati kami. Berkati papa mama kami ya Tuhan, dalam pekerjaannya, dalam usahanya. Tuhan, kami berdoa untuk teman-teman kami yang sakit saat ini. Kami percaya Tuhan Maha Kuasa. Kami bersatu hati meminta dalam nama Yesus, Tuhan jamah yang sakit, Tuhan sembuhkan. Apapun sakitnya, Tuhan Maha Kuasa untuk menyembuhkan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya teman-teman kami sudah disembuhkan Tuhan. Tuhan berkati juga gereja kami, berkati kakak-kakak yang sudah mengajar mendidik kami dalam iman. Tuhan berkati juga Bapak Gembala kami, Tuhan berkati juga negara kami ya Tuhan, Indonesia ini berkati ya Tuhan. Tuhan, biarlah semua masyarakat boleh diberkati Tuhan dan boleh percaya kepada Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau selesaikan ibadah dan kami mau terima berkat Tuhan. Mari adik-adik terima berkat Tuhan, angkat tanganmu. Tuhan akan memberkatimu. Tuhan Yesus berkatilah anak-anak ini, biar anak-anak ini tumbuh menjadi anak-anak yang perkasa di muka bumi ini, menjadi anak-anak yang membanggakan dan memuliakan Tuhan. Lewat anak-anak ini nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Sekarang turunkan berkat-Mu atas anak-anak ini. Tuhan memberkatimu anak-anakku dengan kesehatan, dengan kekuatan, dengan kecerdasan. Engkau tumbuh menjadi anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang taat kepada Tuhan dan orang tua, dan menjadi anak-anak yang memuliakan Tuhan. Terimalah berkat Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom, Tuhan berkati.